Wanita ini disiksa dan dilecehkan oleh sekelompok pria bejat dan tak tahu malu. Namun apa yang telah mereka perbuat akan dapat ganjarannya yang lebih parah. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus video ini. Take a look, honey. Tokoh utama film ini adalah Jennifer Hills, seorang novelis dari New York City. Sebagai wanita mandiri, dia sedang dalam perjalanan ke sebuah desa kecil di Connecticut, tempat dia menyewa sebuah kabin. Jennifer yakin bahwa ketenangan dan kedamaian di tempat itu akan membantunya mengatasi hambatan menulis. Setelah beberapa saat, dia berhenti di sebuah toko, di mana dia disambut oleh seorang pria berpenampilan mencurigakan bernama R. Dia tampaknya adalah pemilik kabin yang disewanya. R menyerahkan kunci padanya dan memberinya petunjuk arah ke tempat itu. Namun, Jennifer tidak terlalu memperhatikannya dan langsung pergi setelah mengucapkan terima kasih. Sepanjang perjalanan, dia terpesona oleh keindahan pedesaan. Tetapi dia juga bingung karena semua jalan tampak sama. Jadi, dia berhenti di pom bensin untuk menanyakan arah. Ada 3 pria bekerja di sana, dan mereka semua tampaknya mesum. Sejak Jennifer masuk, mereka mulai menatapnya dengan cara yang menyeramkan. Salah satu dari mereka bernama Johnny bahkan mencoba mendekatinya, tetapi Jennifer membalas, menyebabkan dia tersandung seember minyak. Hal ini membuat teman-temannya, Andy dan Stanley, tertawa terbahak-bahak. Jennifer lalu pergi, dan Johnny jelas malu dengan kejadian itu. Better check your underwear, Johnny. Pada adegan berikutnya, Jennifer akhirnya tiba di kabin, yang berada di dekat danau yang indah. Dia kemudian membongkar barang-barangnya dan membuat dirinya nyaman. Dia tidak membuang waktu dan mulai mengerjakan novel barunya. Dilihat dari cara dia menulis, tampaknya suasana yang terisolasi membantunya berkonsentrasi. Keesokan paginya, saat Jennifer sedang bersantai di tepi danau, dia mendengar beberapa suara aneh, tetapi dia memilih mengabaikannya dan percaya bahwa itu adalah binatang. Namun, pada malam hari, kebisingan tersebut tetap ada. Hal ini mengganggu Jennifer karena mengganggu pekerjaannya. Jadi dia memutuskan untuk menyelidiki sumber kebisingan itu. Setelah beberapa saat, dia menemukan gudang di dekatnya, dan suara itu tampaknya berasal dari dalam gudang tersebut. Namun, saat Jennifer masuk, ia tidak menemukan apapun selain beberapa peralatan, botol racun, dan mesin lainnya. Setelah itu, dia kembali ke kabinnya dan mulai bekerja. Namun saat dia mengangkat laptopnya, dia secara tidak sengaja menumpahkan minumannya. Sekarang pakaian Jennifer kotor. Dia melepasnya dan mencucinya di wastafel dapur. Anehnya, saat dia melakukan hal itu, orang tak dikenal terlihat merekamnya. Keesokan paginya, Jennifer berlari-lari kecil di hutan untuk menjaga kebugarannya. Sepanjang perjalanan, dia menemukan sebuah rumah kosong dan memutuskan untuk memeriksanya. Akan tetapi, saat dia merasa hal itu menyeramkan, dia segera melarikan diri. Setelah beberapa saat, dia pulang ke rumah dan memutuskan untuk mandi, tetapi kerannya tampaknya tersumbat. Jadi, dia menghubungi tukang ledeng untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Matthew datang untuk memperbaiki masalah tersebut. Dia tampaknya menderita gangguan mental yang membuatnya sulit berbicara. Meski begitu, ia berhasil menyelesaikan pekerjaannya dan air mulai mengalir lagi. Hal ini membuat Jennifer begitu senang hingga ia menghampiri Matthew dan tiba-tiba mencium pipinya yang ia tidak menduga hal ini sama sekali. Jadi dia melarikan diri dari sana, bahkan tanpa mengambil bayarannya. Thank you. Excuse me. Wait, Adegan kemudian beralih ke 3 sahabat di pom bensin,
yang sedang nongkrong di tepi danau. Stanley merekam interaksi mereka di kamera videonya, karena ia sangat menggemari hal itu. Saat itu, Matthew yang panik berlari ke arah mereka dan menjelaskan bagaimana Jennifer menciumnya sebelumnya. Johnny mengira dia menggertak, tetapi Stanley mengatakan itu mungkin benar. Dia lalu menunjukkan kepada mereka rekaman rahasia Jennifer yang diambilnya beberapa malam lalu. Karena dia hampir tidak berpakaian, kelompok itu yakin bahwa dia ingin bersenang-senang. Jadi, mereka membuat rencana jahat untuk menghadapinya. Malam harinya, Jennifer terbangun oleh suara-suara aneh kembali. Karena takut, dia memutuskan untuk memeriksanya dan menemukan seekor burung mati di luar. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia mendapati laptopnya terbuka dan wallpapernya bergambar 3 pria dari pom bensin. Hal ini membuatnya menyadari bahwa rumahnya telah disusupi. Smile real pretty for the camera, girl. Get out of here right now! Saat Jennifer berteriak putus asa minta tolong, Johnny, Andy, dan Stanley mengelilinginya dari berbagai arah. Kemudian, Matthew juga diseret ke dalam ruangan untuk ikut serta dalam aksinya. Dia tidak ingin berada di sini, tetapi karena tekanan dari teman-temannya, dia mengalah. Kelompok itu kemudian menyiksa Jennifer dengan memaksa berbagai benda masuk ke mulutnya. Johnny pertama-tama memasukkan pistol dan menggerakkannya dengan cara yang sensual. Andy juga melakukan hal yang sama tetapi dengan botol vodka. Pada satu titik, ketika para pria terlalu santai, Jennifer memanfaatkannya. Dia pertama-tama memukul lutut Andy dengan botol vodka dan kemudian menyemprot Stanley dengan semprotan merica. Setelah ini, dia berlari ke hutan sampai dia bertemu R dan sheriff setempat, Storch. Sheriff itu menenangkannya dan menunjukkan lencananya, sambil mengatakan bahwa dia sekarang berada di tangan yang aman. Dia kemudian mengusir R dan membawa Jennifer kembali ke kabin dengan dalih menghadapi orang jahat. Namun, begitu mereka sampai di tempat itu, Storch mengubah sikapnya setelah menemukan ganja dan sedikit alkohol di meja. Dia curiga kalau dia berbohong. Jennifer mati-matian berusaha menyatakan bahwa dialah korbannya, tetapi dia tidak mendengarkan. Sebaliknya, dia memintanya untuk berbalik sehingga dia bisa menggeledahnya. Jennifer dengan polosnya menurut, dan saat itulah sheriff jahat mulai menggerakkan tangannya ke pinggangnya. Ketika dia mencoba melawan, pria-pria lain juga memasuki ruangan, mengungkapkan bahwa mereka adalah teman-teman Storch. Jennifer kini mendapati dirinya dalam situasi mengerikan tanpa tempat untuk melarikan diri. Para pria itu kemudian dengan paksa menelanjanginya dan Matthew menjadi orang pertama yang memulai tindakan kejam itu. Dia menguasai dirinya sampai dia merasa puas. Jennifer, yang kesakitan, perlahan berjalan keluar ruangan tetapi para pria itu mengikutinya. Andy menjambak rambutnya dan membenamkan wajahnya ke dalam genangan air beberapa kali. Setelah ini, semua pria bergantian melakukan hal-hal mengerikan padanya. Bahkan sheriff, yang seharusnya melindungi hukum, ikut serta dalam tindakan keji ini. Stanley merekam seluruh kejadian itu dalam kamera videonya untuk membuat situasi semakin biadab. Setelah semuanya selesai, Jennifer hampir tidak sadarkan diri. Tetap saja, dia bangkit dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan, berharap menemukan seseorang. Namun, orang-orang jahat terus mengikutinya. Mereka akhirnya memojokkannya di jembatan dan Storch hendak menghabisinya. Namun saat itu, Jennifer melompat ke sungai, melakukan hal yang tidak terpikirkan. Kelompok itu mencarinya selama beberapa saat, tetapi ketika mereka tidak menemukan jejaknya, mereka memutuskan untuk menghapus semua bukti. Mereka membakar barang-barangnya di kabin dan Stanley juga diperintahkan untuk menghancurkan rekaman video. Setelah ini, Storch pulang ke rumah menemui keluarganya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Meskipun dia sendiri memiliki seorang putri, dia tidak ragu untuk menghancurkan kehidupan gadis lain. Mommy and I are proud of you. Keesokan harinya, dia pergi ke toko R dan mengembalikan kunci kabin, berbohong bahwa Jennifer pergi tanpa pemberitahuan apapun. Film kemudian beralih ke beberapa minggu kemudian, dan kelompok jahat itu tampaknya telah melupakan kejadian tersebut. Mereka menjalani kehidupan normal,
minum bir dan bersenang-senang. Satu-satunya yang tampak terpengaruh adalah Matthew, karena ia menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian, menyesali tindakannya. Suatu hari, saat Johnny sedang bersantai di luar rumahnya, Stanley berlari menghampirinya dan menyampaikan kabar buruk. Dia mengungkapkan bahwa seseorang telah mencuri kameranya, dan di dalam kamera itu terdapat rekaman kontroversial yang tidak dia hancurkan sebelumnya. Hal ini membuat Johnny menjadi marah besar dan langsung menyerang temannya karena membahayakan nyawa mereka. Hey, come on, man. You're too dumb to know how dumb you are! Malam itu, saat Johnny sendirian di rumah, sebuah suara mengagetkannya. Ketika dia keluar untuk memeriksa, dia menemukan seekor burung mati. Karena mengira itu semacam lelucon, dia menendang burung itu dan kembali untuk tidur. Akan tetapi, suara itu tetap terdengar dan membuatnya memeriksa lagi. Johnny terkejut ketika burung yang mati itu muncul kembali. Rasanya seperti ada seseorang yang sedang mempermainkannya. Johnny dengan marah masuk ke dalam dan mengambil senjatanya, tetapi ketika dia keluar, dia menemukan sandal Jennifer di teras rumahnya. Hal ini membuatnya takut sehingga dia mencari ke sekeliling area tersebut dengan marah, namun tidak menemukan seorang pun. Di tempat lain, saat Storch pulang kerja, istrinya menyerahkan sebuah paket kepadanya, dan mengatakan bahwa paket itu dikirimkan oleh orang tak dikenal. Sheriff yakin bahwa dia menerima hadiah Natal lebih awal, tetapi dia terkejut karena ternyata itu adalah salah satu rekaman ilegal Stanley. Marah besar, dia kemudian menghadapi kelompok itu dan menuntut penjelasan. Dia yakin bahwa Stanley melakukan ini dengan sengaja untuk menghancurkan keluarganya. Namun, Johnny membela temannya dan mengeluarkan sandal itu. Dia mengatakan ada orang lain yang mencoba mengganggu mereka. Menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar, Storch memutuskan untuk menyingkirkan semua yang bisa menjadi bukti. Korban pertama adalah R, karena ia melihat Storch mengantar Jennifer ke kabin pada malam yang menentukan itu. Kemudian, Sheriff memutuskan untuk menghabisi Matthew, karena dia tidak pernah setuju dengan rencana mereka. Adegan kemudian beralih ke Matthew, yang berada di luar kabin, merenungkan masa lalunya yang mengerikan. Dia masih belum bisa pulih dari kejadian itu. Saat itu, dia mendengar suara aneh, jadi dia bergegas masuk ke dalam kabin. Saat dia mencari di setiap ruangan, dia secara tidak sengaja kehilangan pijakannya dan jatuh dari tangga. Saat dia sadar kembali, dia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Jennifer duduk di sofa, matanya dipenuhi amarah. Matthew mendekatinya dan meminta maaf sebesar-besarnya atas tindakannya. Awalnya, Jennifer berpura-pura menghiburnya, tetapi pada saat yang tepat, dia mengikatkan tali di lehernya dan tampaknya mencekiknya sampai mati. Keesokan harinya, saat Stanley dan Andy mencari Matthew, mereka menemukan rumah kosong yang sama seperti sebelumnya. Andy masuk ke dalam untuk memeriksanya, sementara Stanley tetap di luar. Tepat pada saat itu, dia berhadapan langsung dengan Jennifer, yang memiliki seringai jahat di wajahnya. Dia mencoba menerjangnya tetapi terperangkap dalam perangkap beruang yang telah dipasang di sana. Mendengar teriakannya, Andy bergegas keluar rumah, tetapi ia dengan cepat dipukul pingsan oleh Jennifer. Stanley juga mengalami nasib yang sama ketika Jennifer mengayunkan tongkat baseball tepat ke kepalanya. Pada adegan berikutnya, dia terbangun dan mendapati dirinya terikat di pohon. Jennifer merekam seluruh kejadian itu di kameranya, sama seperti yang dilakukannya terhadapnya. Kemudian, dia memulai proses penyiksaan. Mula-mula, dia memasukkan tikus mati ke dalam mulutnya, membuatnya muntah. Kemudian, dia menusuk kelopak matanya dengan kail ikan, memastikan dia tidak bisa berkedip. Untuk bagian terakhir, dia memotong ikan dan menyebarkan isi perutnya ke wajahnya. Tak lama kemudian, beberapa burung gagak tertarik dengan aroma itu dan mulai mematuk Stanley. Karena ia tidak dapat bergerak sedikit pun, burung itu mencabut bola matanya dan akhirnya ia mati kehabisan darah. Setelah ini, kita diperlihatkan kondisi Andy yang diikat di atas bak mandi yang diisi air keras.
Dia ditopang oleh beberapa papan kayu. Jennifer menyingkirkan salah satunya, jadi sekarang dia tidak punya pilihan selain menopang seluruh berat badannya sendiri. Setelah beberapa detik, tubuhnya akhirnya menyerah, dan dia meninggal dengan kematian yang mengerikan di air keras dan mendidih. Keesokan harinya, Jennifer pergi ke pom bensin mengenakan gaun menggoda. Seperti dugaannya, Johnny terpikat, dan saat dia mendekatinya, dia menjatuhkannya dengan pukulan ke kepala. Dia kemudian membawanya ke rumah terbengkalai yang sama dan mengikatnya dalam keadaan telanjang. Setelah itu, dia mulai menyiksanya. Dia mencabut giginya satu persatu sambil mengingatkannya pada tindakan mengerikan yang dilakukannya padanya. Dia juga menusukkan pistolnya ke tenggorokannya, persis seperti yang dilakukannya padanya. Akan tetapi, alih-alih meminta maaf, Johnny malah tertawa gila. Seolah-olah dia tidak belajar apapun dari kesalahannya. Melihat hal ini, Jennifer yang marah mengambil gunting dan memotong alat kelaminnya. Lalu dia memberikannya padanya. Johnny menjerit kesakitan dan akhirnya meninggal karena kehilangan banyak darah. Berikutnya, saat Storch sedang mengemudi, ia menerima telepon dari istrinya. Dia menyebutkan bahwa guru putrinya ada di sini, dan dia ingin berbicara dengannya. Ketika Storch mengetahui bahwa dia tidak lain adalah Jennifer, dia terkejut. Dia memutar balik mobilnya dan bergegas pulang, khawatir akan keselamatan keluarganya. Namun saat dia tiba, dia mengetahui bahwa gurunya telah membawa putrinya ke taman. Ketakutan, dia bergegas ke lokasi dan mulai melihat sekeliling. Namun tiba-tiba, Jennifer menyergapnya dari belakang dan menjatuhkannya. Saat Storch terbangun, ia menemukan senapan terselip di punggungnya. Jennifer mendorongnya lebih jauh, membuatnya menjerit kesakitan. Dia kemudian berjalan melintasi ruangan dan menemukan seorang pria, yang ternyata adalah Matthew. Orang itu masih hidup, tetapi dia tidak sadarkan diri. Jennifer mengikatkan tali di tangannya, dan ujung lainnya dikaitkan ke pelatuk senapan. Dia menjelaskan bahwa jika Matthew bergerak sedikit saja, mereka berdua akan terbunuh. Dia lalu berjalan keluar ruangan, meninggalkan para pria itu yang pasrah dengan nasib mereka sendiri. Tak lama kemudian, Matthew terbangun, dan saat ia mendapati dirinya berada di ruangan itu, ia langsung panik. Hal ini mengakibatkan keduanya terbunuh di tempat. Film berakhir saat Jennifer tersenyum tipis. Dia akhirnya menyelesaikan balas dendamnya. Gimana menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan rekap alur film lainnya di channel ini.